Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda semuanya yang berada di rumah? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya kami doakan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga yang berada di rumah. Insya Allah tetap Allah berikan kesehatan seterusnya, dan kita tentunya akan bertemu selanjutnya dengan acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini kita insya Allah akan mendengarkan tausiah terkait dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Selama ini kita hanya menjadikan jargon. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih-lebih kebahagiaan hidup di dunia. Dan bagaimana sebenarnya orang yang betul-betul mempedomani Al-Quran sebagai petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan mendengarkan tema yang sangat menarik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Sazli, SPDI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah khair. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Insya Allah ini pemirsa sudah tak sabar mendengarkan tausiah Ustaz. Iya, Ya? baik. Baik. Dan pemirsa yang berada di rumah, alhamdulillah ini luar biasa, hari ini kita dihadiri oleh generasi kaum tua dan generasi kaum muda. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Allah, saya mengatakan Assalamualaikum, Bapak Ibu menjawabnya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu semuanya dari mana? Dari Masya Allah, dari Tanjung Morawa, dari Majelis Ta'lim Desa Bangun Sari, ya. Alhamdulillah, ini ada dari anak-anak mudanya, Masya Allah. Kemudian ada dari pembinanya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Dan alhamdulillah hadir bersama kita juga Bapak Kepala Desa dari Desa Bangun Sari, Bapak Muhammad. Masya Allah. Tetap semangat ini ya. Masya Allah. Saya akan dengarkan lagi kembali ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Saking semangatnya nih Ustadz, tangannya agak kepanjang Ustadz. Saya khawatir tertepuk kepala kawan ini Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Baik, nanti akan diberikan kesempatan kepada bapak ibu-ibu untuk bertanya, dan juga pemirsa yang berada di rumah, kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya nantinya dengan Ustadz dengan cara menghubungi di nomor 061 41 46 353. 061 41 46 353. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah. Dan kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, untuk muqaddimah tema kita yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini materi kita Ustadz ya pada ngaji bareng hari ini tentang pedoman Al-Qur'an sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat Ustadz. Baik. Nah, terkait dengan tema ini Ustadz, bagaimana tata cara kita untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman ini Ustaz, untuk muqaddimah, dipersilahkan Ustaz. Iya, baik. Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah. Setiap perkataan Allah itu wajib kita laksanakan. Setiap apa yang Allah perintahkan wajib kita tunaikan. Dan apa yang Allah larang tak wajib kita untuk mengerjakannya. Seperti membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kata Allah, sungguh di dalam Al-Qur'an itu terdapat kalimat syifa. Apa itu syifa, Ustaz? Syifa adalah obat, penawar bagi orang yang gemar cinta membaca Al-Qur'an, wa rahmatul lil mu'minin, dan Allah akan turunkan keberkahan rahmat di muka bumi ini bagi hambaku umat Islam yang mereka gemar cinta membaca Al-Quran. Dalam arti garis besar, kalau kepingin Allah berikan petunjuk yang baik kepada kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan nanti naungan kita nanti ketika datang hari kiamat, memperbanyaklah kita membaca Al-Quran. Insya Allah selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Terkait dengan membaca Al-Quran ini Ustadz, ya. Ustadz menyampaikan sebuah ayat tadi, bahwa membaca Al-Quran ini menjadi penyembuh ini Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Tentu bagi kita yang mungkin ada penyakit baik jasmani dan rohani ini Ustadz ya. Penyembuhnya bukan hanya jasmani dan ya Ustadz. Bagaimana ini Ustadz tentang penyembuhan dengan bacaan Al-Qur'an ini Ustadz? Insya Allah penyakit-penyakit kolbun, penyakit-penyakit hati, ria, kalau kepingin Allah sembuhkan, bacalah Al-Qur'an. Cintailah Al-Qur'an. Dimanapun kita berada, baca Al-Qur'an. Inomat selesai kita melaksanakan ibadah solat yang wajib, yang 5 waktu ini, sisihkan waktu kita untuk gemar cinta membaca Al-Quran. Insya Allah sehat diri kita Ustaz. Masya Allah, ya, Masya Allah. Insya Allah. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji kepada kita. Tentu ini tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat mungkin ya Ustaz ya, kalau yang tua-tua yang gemar dari muda baca Quran, di waktu tuanya semakin sehat ini Ustaz ya, mata semakin terang, benar, pendengaran semakin cas ini Ustaz ya, wajah pun semakin muda nih Ustaz, berseri Ustaz. Masya Allah. Walaupun hitam muka wak tuh, wah kita tengok enak dipandang. Kenapa? Diamalkannya Al-Quran tuh, Insya Allah. Insya Allah Ustaz ya, umur 71 seperti 17 tahun Ustaz ya. Siap. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ustaz, baik Ustaz, terkait dengan tema kita pada hari ini Ustaz. Bagaimana caranya agar kita lebih mencintai Al-Quran Ustaz? Nah, selama ini kita mengaku saya cinta Al-Quran, saya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman. Namun dalam kesehariannya tidak menunjukkan bahwa dia ini benar-benar mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita agar betul-betul mencintai Al-Quran Ustaz? Yang pertama diniatkan. Niatkan. Yang betul-betul niat. Ya kan? Kadang-kadang tidak, ya kan? Banyak sekarang umat Islam itu manusia, ketika ia membaca Al-Quran Ustaz, mungkin ada Ustaz, hal-hal yang ganjal dalam dirinya. Dalam arti, mungkin Allah berikan ujian, Allah berikan mungkin cobaan, barulah ingat kepada Allah. Terlebih ia baca Quran, ketika mungkin orang tuanya telah tiada, sudah menjadi jenazah, barulah ingat baca Quran. Itu dalam arti
jikalau Allah berikan ujian dan cobaan. Tapi namun sebaliknya, jikalau tidak diberikan Allah ujian, tidak Allah berikan mungkin cobaan, banyak manusia umat Islam yang jauh akan perintah Allah, terlebih ia lalai bahkan enggan untuk basahi lisannya dengan ia gemar cinta membaca Al-Quran. Intinya adalah kuatkan niat kita, ya, luruskan niat kita untuk kita gemar membaca Al-Quran. Insya Allah Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Tentu diawali dulu dengan tekad ini Ustaz ya. Niat, ya. Niat kita nih Ustaz ya. Terkadang perbedaannya nih Ustaz, orang yang membaca Al-Quran ini, orang yang betul-betul cinta dengan yang terpaksa membaca Quran ini macam mana nih Ustaz? Kadang kalau dia yang terpaksa baca Quran, baru lagi sekian ayat udah mengantuk, menguap ini Ustaz. Baru lagi buka Quran, udah menguap Ustaz. Tapi kalau orang yang cinta ini nampaknya Ustaz, belum lagi dia membuka Quran sudah semangat ini Ustaz. Masya Allah. Apa ini yang mau saya baca nih? Ya. Apa pesan ini? Mungkin begitu Ustaz ya. Memulainya itu memang agak berat, Ustaz. Memulai agak berat. Memulai memang agak berat, tapi yakin dan percaya buat anak-anak Ustaz, terkhusus anak remaja masjid Baitur Rahman, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Merawah, ayo, insya Allah, amalkan aja lah. Cinta, gemar cinta baca Al-Quran, yakin dan percaya, ketika nanti Allah berikan kesulitan, namun Allah akan berikan kemudahan bagi kita yang gemar mengamalkan Al-Quran. Terlebih bagi kita, anak-anak Ustadz sekalian, ketika nanti ayah emak kalian sudah tiada, ketika nanti orang tua sudah Allah panggil, tersenyum orang tua kalian dalam kubur, lapang kuburannya, terang kuburannya, tidak akan sanggup malaikat mungkar dan nakir Ustaz menyiksa kedua orang tuanya, jikalau anaknya enggak pernah putus basahi lisan dengan gemar cinta membaca Al-Quran, terlebih dihadiahkannya buat kedua orang tuanya. Subhanallah. Masya Allah, apalagi orang tuanya mengajarkan langsung ini Ustaz ya. Dari Iqra 1 A Ustaz ya, sampai Iqra 6 ternyata pandai anaknya baca Quran. Ini sangat rugi sekali anaknya kalau seandainya tidak dibacanya Al-Quran Ustaz ya. Masya Allah. Ini kita boleh tanya nih Ustaz sama anak-anak. Sebelum saya kasih pertanyaan, saya bertanya dulu. Mungkin siapa yang sudah pernah baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam? Anak muda. Masya Allah, luar biasa. Ini dulu sangat bangga sekali kita ya. Ini membaca. Terjemahannya siapa? Dari terjemahan Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah belum Ustaz. Bukan Masya Allah ada Ustaz. Baik, saya akan kasih dulu kesempatan kepada baik bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang ingin bertanya kepada Ustadz kita terkait dengan tema kita. Siapa yang ingin bertanya dipersilakan siapa? Masya Allah, ini luar biasa nih pemimpinnya langsung penanya yang pertama nih Ustadz. Bapak Kades, silahkan Bapak berdiri, sebut nama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Kepala Desa Bangusari ingin sedikit bertanya. Di zaman era serba digital ini Ustadz, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk selalu dekat, selalu gemar membaca Al-Quran? Karena apa Ustadz? Pada masa sekarang ini anak-anak sibuk dengan gadgetnya. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah apa yang dibuat orang tua untuk menyadarkan anak-anak kita agar selalu gemar membaca Al-Quran dan senang cinta kepada Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak Kepala Desa Ustadz tak perlu perkenalkan nama karena sudah saya panggil tadi Ustadz. Oh iya. Baik, Ustadz ini fakta dan fenomena sekarang nih Ustadz, kaum milenial. Dan bisa juga menjadi introspeksi bagi kita. Lebih banyak waktu kita membuka selain Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran. Apalagi sekarang nih Ustadz, ada HP yang sudah semuanya serba terbuka informasi yang membuat kita menjadi kecanduan ini Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz agar mengubah perilaku ini sehingga kita lebih bergantung dengan Al-Quran? Baik, itu semua kembali kepada orang tua Ustaz. Baik. Guru yang pertama kali itu bukan adalah guru kita yang di sekolah TK ataupun SD. Melainkan guru yang utama itu adalah orang tua.
macam mana orang tua mendidik anak kita dari awal dengan baik, yakin dan percaya Pak Kades, itu akan diingat, bahkan diikut oleh anak kita. Di zaman yang sangat era modernisasi, di zaman yang makin canggih ini, bisakah Ustadz kita mendidik anak kita agar mereka lebih cinta membaca Quran? Bisa. Apa yang dulu pertama kita ajarkan pada mereka? Orang tua dulu peran yang paling utama, Ustaz. Suruh anak kita buat mereka, sebenarnya bilang Ustaz ya, gebrakan ataupun perjanjian, nak, ayo kita niatkan dari sekarang. Siap kita sholat yang wajib, baik maghrib, isya, subuh, zuhur, asyar. Yuk, setelah kita sholat, jangan ada bangkit dari sejadah kita. Ambil Quran, pinomat 2 lembar kita baca dalam satu waktu. Ya kan? Baca. Keliling kita. Ajak anak kita, semua keluarga kita, istri kita, anak kita untuk keliling buat bundaran. Selesai kita sholat, kita sama-sama mengaji Al-Quran. Insya Allah kalau ini diterapkan Pak Kades, terbiasalah nanti anak kita, keluarga kita nanti, ketika kita sudah tiada pun mereka juga akan mengamalkannya sampai nanti ke kita Allah panggil insyaallah. Jadi peran itu adalah orang tua. Jadi bagus didikan orang tua, yakin dan percaya Ustaz. Insyaallah diikuti oleh anak-anaknya itu Ustaz. Insyaallah. Tapi kalau tak elok orang tua, siap sholat maghrib, orang tua tak nyuruh anak ngaji, sibuk nonton TV film Ikatan Cinta, kan Ustaz kan? Ada mungkin nonton film Indosiar, Ku Menangis, Asik Nangis saja ya mak Ustaz, ada. Tapi lupa orang tua menyuruh anaknya untuk mengaji. Woi, ini alangkah sangat merugilah bagi orang tua yang seperti ini. Makanya Ustaz bisa Pak Kades, bagaimana Ustaz kita agar anak-anak kita ini mereka cinta untuk membaca Quran, bisa. Itu tergantung kepada orang tuanya. Kalau kita buat mereka lebih baik lagi, suruh mereka mengaji, kita buat mungkin waktu untuk mereka mengaji, insya Allah mereka juga akan terbiasa untuk bahasa lisannya dengan gemar cinta membaca. Baik Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Iya, Ustaz. Pembahasan kita semakin menarik, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda yang ingin bertanya. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti segmen selanjutnya program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, semangat 45 nih ya. Nampak baru selesai mengadakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Masya Allah. Luar biasa. Tadi Al-Ustadz telah menyampaikan kepada kita bahwa berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Kades, hendaklah kita ini menjadi suri tauladan. Contoh, uswah bagi anak-anak kita. Ini cara yang paling mudah ini Ustadz ya. Iya. Jadi kalau anak mau jadi tukang ahli dalam suatu bidang, kita sering setiap hari mencontohkan, akan mengikut.
Insya Allah kalau sudah setiap hari di rumah berkumandang ayat Quran, maka anak itu pun akan terikut hobi membaca Al-Quran. Tapi kalau tiap hari macam kata Ustadz tadi nonton yang begitu-begitu, ya anak pun ikut jadi hobi menonton. Buka mata, hidup TV. Tapi kalau sering nonton ngaji bareng nggak apa-apa juga Ustaz. Setiap jam 5 jangan kemana-mana, jangan main-main, duduk di depan TV nonton ngaji bareng. Cocok Ustaz? Alhamdulillah ya. Akan datang harus begitu, nonton ngaji bareng. Baik. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk nanti bertanya dengan Al Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 0614146353. 0614146353. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah. Baik Ustadz, saya ada pertanyaan ini Ustadz terkait dengan tema kita, bahwa bagaimana syafaat Al-Quran Ustadz, supaya kita ini betul-betul mencintai Al-Quran, supaya kita ini betul-betul mempedomani Al-Quran. Bagaimana syafaat Al-Quran ini Ustadz? Baik, Al-Quran nanti juga ketika datang hari kiamat, Al-Quran juga akan memberikan syafaat, pertolongan, naungan ketika nanti datang hari kiamat. Sebagaimana Rasul bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya Ustaz. Dalam arti yakin dan percaya, ketika nanti Allah hancurkan isi muka bumi ini, ketika nanti manusia kocar-kacir menyelamatkan diri, minta pertolongan, naungan, tetapi Al-Quran nanti akan memberikan syafaatnya bagi umat Islam yang mereka gemar cinta membaca Al-Quran. Yakin dan percaya. Ini bukan kata saya. Ini kata Rasulullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul mengatakan, sesungguhnya Al-Quran nanti juga akan memberikan syafaatnya Ustaz, pertolongan ketika nanti datang hari kiamat bagi umatku yang gemar cinta membaca Al-Quran. Masya Allah. Tentu kita sangat butuh syafaat ini Ustaz ya. Iya pasti. Syafaat itu cukup banyak. Salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Ya. Tentu orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ini adalah sahabat sebagaimana Ustaz sampaikan ya. Syafi'an li ashabi. Menjadi syafaat bagi teman-teman Al-Quran. Pertanyaannya Ustaz, sudahkah kita menjadi sahabat Al-Quran ini Ustaz? Insya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Bagaimana ini menjadi sahabat Al-Quran Ustaz? Amalannya. Jangan pernah putus bahasa lisan kita dengan bercinta baca Quran. Insya Allah. Insya Allah. Nanti juga akan berikan pertolongan nanti ketika datang hari kiamat. Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, ini nampaknya kita persilahkan kepada adik-adik dulu ya. Tadi sudah diwakili oleh Pak Kepala Desa dari kaum Bapak. Sekarang ini saya rasa ada adik-adik ini yang sudah tak sabar ingin bertanya ini ya. Mungkin dari kalangan anak muda siapa yang ingin bertanya ada? Baik, silahkan. Kasihkan mic-nya, silahkan. Berdiri, sebut namanya dan kelas berapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Ahnafi Isham dari BKRM Baitur Rahman Dusun 9. Saya kelas 12 SMA. Baik, silahkan pertanyaannya. Gini Ustadz, apa yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang rutin membaca Al-Quran atau menghafalnya? Seperti kami yang anak-anak muda membaca Al-Quran tiap hari atau menghafalnya gitu. Baik, terima kasih. Ini Ustadz, dari anak muda nih Ustadz. Ya. Biasanya kalau anak muda ini yang ditanya iming-imingnya nih Ustadz. Iming-imingnya. Apa kira-kira hadiahnya baru ikut lomba nih Ustadz? Ya. Kira-kira apa sih yang dijanjikan Allah bagi orang yang rutin membaca bahkan sampai menghafalnya nih Ustadz? Baik. Supaya semangat ini anak-anak kita nih. Persilakan Ustaz. Kita aja kalau sudah diberi iming-iming kepada orang tua kita senangnya luar biasa. Ya. Apalagi seorang putri ya, anak remaja putri wanita. Kalau udah diberi iming-iming oleh pacarnya, ya Allah, Dek, besok kalau kita nikah, Dek, apa yang kau berikan, apa yang kau minta akan kuberikan. Woi, senang kali rasanya. Betul tidak? Kalau diberi oleh orang yang kita cintai. Begitu juga nanti Allah akan berikan nanti ya Allah hadiah yang luar biasa bagi hambanya yang gemar cinta membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Hebat luar biasa. Allah sehatkan diri kita. Allah
apa? Lindungi kita, dan ketika nanti Allah sudah panggil kita, sudah di alam kubur, jasad kita tidak akan hancur busuk dimakan oleh cacing-cacing tanah sana. Utuh mayat kita sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika datang hari kiamat, barulah kita dibangkitkan oleh Allah. Oi Polan, oi anak raja masjid Baitur Rahman, bangkit, bangkit, bangkit. Loh kenapa? Dah kiamat. Loh dah kiamat rupanya. Masya Allah. Tidak kita merasakan siksa kubur. Tidak kita merasakan disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Bagi kita yang gemar mengamalkan Al-Quran, terlebih kita menghafal Al-Quran 30 juz. Diselamatkan oleh Allah jasad kita. Bahkan Allah lindungi jenazah kita dalam kubur sana. Bagi kita yang gemar cinta, bahkan terlebih menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Baik, Masya Allah. Hebat, luar biasa. Jadi intinya adalah terus mengaji. Ya, silakan kejar dunia, silakan. Silakan senang-senang, silakan. Tetapi baca Quran jangan pernah dilupakan. Insya Allah nanti engkau kelak menjadi anak yang soleha. Insya Allah. Baik, baik Ustaz. Ustaz, terkait dengan pahala ini Ustaz. Iya. Mungkin bisa menjadi motivasi juga nih Ustaz Iya. ya bagi anak-anak kita yang membaca Al-Quran ini Ustaz, adik-adik ini. Bagaimana pahala membaca Al-Quran ini Ustaz? Baik. Pahalanya Allah berikan 1 huruf 10 kebaikan. Bagi umat Islam yang membaca Al-Quran, 1 huruf yang kita baca, Allah akan berikan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau sempat 1 juz Pak Kades, dalam 1 hari kita membaca Quran, bisa Ustaz? Bisa. 1 juz yang kita baca, bisa? Bisa. Contoh, saya berikan kiat Ustaz. Kita sholatkan ada 5 waktu dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisakah dalam sehari itu kita menghatam Quran 1 juz? Bisa. Saya pernah Ustaz diundang kami Ustaz kan dan tim-tim qori-qori'ah membaca Al-Quran 30 juz. Jadi kami ada kurang lebih 16 orang. Itu Pak, 1 orang itu dapat 2 juz Ustaz. Saya hitung dalam 1 juz itu kurang lebih 10 lembarnya banyaknya. Ada 9, ada yang 8, bahkan ada yang 7. Bilanglah 10 lembar Ustaz dalam 1 juz Ustaz. 1 waktu yang kita baca 2 lembar. Contoh dari juz pertama. Surah Fatihah sambung surah Al-Baqarah. 2 lembar kita baca. Tandain. Udah, nanti juga subuh 2 lembar. Zuhur 2 lembar. Berarti apa? 4. Asar 2 lagi, berarti udah 6. Maghrib 2 lembar, 8. Isya 2 lembar, 10 lembar. Berarti dalam sehari semalam ibadah kita terjaga, tambah lagi pahala kita membaca Quran, berarti 1 juz kita sudah menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Itu bisa? Bisa. Main handphone, sanggup. Kalau enggak habis paket Pak Kades, enggak berhenti. Main handphone, kalau enggak panas handphonenya, enggak berhenti. 2 lembar dalam 1 waktu kita baca Quran. Banyak umat Islam yang berat. Yakin dan percaya, luruskan niat, dan Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah mudah urusan kita Ustaz. Baik, Ya. Masya Allah. Tentu dengan mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz tadi, lebih semangat membaca Quran ya. 1 huruf ini pahalanya 10 Ustaz ya. Rasul mengatakan la taqulu alif lam mim harfun, jangan katakan alif lam mim itu 1, tapi alif lam mim itu alif 1, lam 1, mim 1, berarti 3. Jadi kalau baca Fatihah berapa pahalanya? Itu. Kalau bisa ini dapat hadiah nih Ustaz. Iya. Yang bisa dapat hadiah sepeda. Berapa huruf Fatihah? Bayangkan, Masya Allah. Kalau seandainya bisa membaca Fatihah, dihitung, maka tidak akan sanggup kita menghitungnya. Bagaimana dengan huruf-huruf dalam Fatihah? Begitulah rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membaca Al-Quran karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran. Insya Allah kita tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Walaupun sedikit tapi istiqamah. Walaupun sedikit istiqamah. Tapi yang lebih baik walaupun banyak tapi istiqamah. Insya Allah. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 061 41 46 353. 061 41 46
353. Tapi kami akan menerima pertanyaan dari pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya. Kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, masih semangat semuanya? Masya Allah, ini semangatnya luar biasa, semangat pagi ini. Waktu sore pun semangatnya semangat pagi, Masya Allah, luar biasa ya, dari Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Masya Allah. Dan pemirsa yang di rumah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kami mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0614146 353, 0614146 353. Tema kita Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Nah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari Al-Ustadz kita. Baik, Ustadz, tadi kita membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Bagaimana nih Ustadz, agar iman kita ini ngecas terus Ustadz? Bagaimana caranya agar iman kita ngecas dan kita terus semangat membaca Al-Quran? Persilakan Ustadz. Baik. Macam mana Ustadz agar iman kita terus meningkat? Iman kita tetap istiqomah. Itu tadi saya bilang. Jangan pernah putus Ustaz, untuk gemar bahasa lisan dengan gemar cinta membaca Al-Quran. Yakin dan percaya Allah akan berikan perlindungan. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini, dan ia akan merendahkannya dengan derajat kaum yang lain dengannya. Dalam arti Allah akan tinggikan derajat kita Ustaz, bagi kita yang gemar cinta membaca Al-Quran. Terus kokoh rawat iman kita, tingkatkan iman kita dengan gemar membaca Al-Quran. Insya Allah Ustaz, terjagalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, tentu dengan membaca Al-Quran ini Allah angkat derajat ini Ustaz ya. Masya Allah. Bahkan kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, di dalamnya seperti kuburan ini Ustaz. Ya, tentu kalau orang yang tidak membaca Al-Quran ini seperti mayat berjalan ini Ustaz ya. Masya Allah. Jangan sampai kita ini seperti mayat berjalan Ustaz ya. Saya pun seram menengoknya ini Ustaz. Baik pemirsa, kita akan memberikan kesempatan kepada audiens yang ada di rumah ya. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Yang ada di studio silahkan. Yang ingin bertanya siapa lagi ada? Baik. Berdiri dan sebut nama, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya Ketua Umum Remaja Masjid Baitur Rahman dari Desa Bangunsari. Saya sudah tamat sekolah Ustadz. Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar kita
dalam membaca Al-Quran itu kita dapat terus mengamalkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Jadi bagaimana caranya kita belajar Al-Quran tapi kita tetap bisa mengamalkannya. Bahkan bacaan itu bisa sampai ke keluarga kita yang sudah tiada, kerabat kita, bahkan orang tua kita. Dan bagaimana agar kita dicintai oleh banyak orang dengan mengamalkan Al-Quran tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak calon pemimpinnya nih Ustaz ya. Sekarang sudah menjadi ketua umum remaja Masjid Baitur Rahman ya. Bentar lagi menggantikan Pak Kades nih. Amin. Insya Allah. Generasi akan datang nih Ustaz. Baik, pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita setelah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya? Yang dibacakan tadi hadisnya terkait sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Ustadz, wa'allamah. Dan bagaimana nih Ustadz trik-trik agar anak muda ini betul-betul dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Persilakan Ustadz. Baik. Kaji lancar karena diulang. Sudah pandai kita membaca Al-Quran, macam mana cara mengamalkannya agar lancarlah kaji kita ini? Dalam arti kata Nabi tadi, belajarlah engkau Al-Quran, ketika engkau sudah pandai, lalu engkau ajarkanlah ilmumu itu kepada orang yang belum pandai membacanya. Dalam arti, biar tidak luntur kaji kita tuh, biar tidak terkikis ilmu kita, bacaan Quran kita, itu kata Nabi, engkau ajarkanlah kepada orang yang tak pandai dengan membaca Al-Quran. Dalam arti, Arif, engkau punya ilmu, pandai engkau baca Quran, ajarkan kepada kawan-kawanmu dan kepada teman-temanmu, adik-adikmu yang mereka belum pandai membaca Al-Quran. Yakin dan percaya, ini nanti pahalanya akan ngalir sampai ke kuburanmu hari kiamat, bagi engkau yang gemar mengajar Al-Quran kepada orang yang tak paham yang membacanya. Yakin dan percaya. Istiqomah aja, Arif. Ya, jangan pernah jenuh, biar dikata orang, "Wih, Arif ini so alim kali nih, diajak nongkrong nggak mau asik ngaji aja." Ya nggak apa-apa, biar orang berkata begitu, biar orang berkata apa dengan kita, tapi kita tetap istiqomah, kita kuatkan diri kita agar kita tetap cinta dan gemar membaca Al-Quran, insya Allah. Baik, tentu harus fokus ini Ustadz ya. Fokus dalam membaca Al-Quran. Yakinlah ya Ustadz, tentu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak akan hina, tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu Wa Taala nih Ustadznya. Dan contohnya sudah banyak nih Ustadz ya. Baik, saya pernah Ustadz tim Jejak Islam menuju ke Pondok Bungur, desa Pondok Bungur Kisaran Ustadz. Ada seorang nenek yang berusia sekitar 86 atau 87 tahun, bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata, di lampu yang cukup redup, pendengarannya masih tajam, kemudian ingatannya masih kuat. Dan ketika itu saya tanya, "Ustadz, Nek, kasih dong kiat-kiat atau amalan-amalan biar saya nanti kalau panjang umur tak pikun, Nek. Mata saya tak rabun, telinga saya tak peka," saya bilang, "ingatan saya masih kuat." Apa kata nenek itu? Jangan tinggalkan Al-Quran. Masya Allah. Mulai dari situ saya langsung tersentak nih Ustadz, supaya lebih semangat lagi nih membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya. Masya Allah. Dan ini pun terjadi Ustadz, bukan satu orang namun banyak Ustadz. Baik. Pernah satu ketika almarhum Al-Ustadz, ya, Ketua MUI Ustadz, Kabupaten Serdang Bedagai, almarhum Ustadz Lukman Ustadz. Umurnya kurang lebih dah hampir 80 tahun Ustadz, bahkan lebih. Kami tanya, "Ustadz," "Iya nak." "Ustadz kok sehat aja Ustadz?" Saya bilang kan. "Ceria aja Ustadz." "Apa Ustadz amalannya?" "Mudah kok nak," katanya. "Apa itu Ustadz?" "Gemar cinta baca Quran," katanya. "Amalkan aja." Beliau Ustadz dalam sebulan bisa Ustadz 30 juz menghatamkan Al-Quran. Masya Allah.
80 tahun usianya Bu, Bapak, lebih nak, tak ada penyakit yang kronis hinggap dalam dirinya. Karena ini sudah janji Allah ya kan? Siapa hambaku umat Islam yang gemar cinta membaca Quran akan kuberikan kesehatan, syifa, obat bagi orang yang gemar cinta membaca Al-Quran. Kalau ini kita yakinin, insya Allah nanti juga Al-Quran itu akan memberikan obat kesehatan bagi diri kita. Yakin dan percaya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan kubur almarhum Atok Luman Yahya, Ustaz ya. Ketua MUI Kabupaten Serdang Bedagai, dan beliau juga termasuk senior di Al-Wasliyah nih Ustaz ya. Iya. Baik, Masya Allah. Ustaz, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, bagaimana keutamaan Al-Quran itu Ustaz? Tadi sudah Ustaz sampaikan syifa, pengobat, penyembuh, apalagi keutamaan Al-Quran ini Ustaz. Dan mohon Ustaz ditahan, nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentu tetaplah bersama kami akan menyapa Anda. Tetap bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen yang terakhir dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, luar biasa, tangannya masih kembang nih Ustaz, masih kembang. Tapi yang di belakang saya tengok sudah mulai kuncup tangannya nih Ustaz. Udah mau cepat pulang aja ya? Atau mau ingin bertanya nih, banyak pertanyaan yang mau dilontarkan. Baik, pemirsa yang berada di rumah, kita akan mendengar lebih lanjut terkait dengan tausiah Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, hendaklah kita betul-betul meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah pedoman, hudan, petunjuk. Karena bagaimana kita bisa berjalan kalau kita tidak tahu petunjuknya, tentu akan tersesat. Baik, kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut terkait dengan keutamaan Al-Quran lainnya. Yang pertama tadi sudah disinggung terkait dengan asy-syifa. Ustaz, apa keutamaan Al-Quran lainnya sehingga kita bisa lebih cinta, lebih gemar ini membaca Al-Quran? Baik, keutamaannya bagi kita yang gemar cinta membaca Al-Quran tadi pertama adalah akan memberikan pertolongan ketika datangnya hari kiamat. Dan yang kedua tadi sebagai obat Ustaz. Obat ya, kesehatan dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah Allah akan lindungi kita, Allah mudahkan segala urusan kita bagi kita yang gemar cinta dan mengamalkan Al-Qur'an. Insyaallah kalau ini kita amalkan, selamat kita di dunia dan selamat juga kita di akhirat nanti. Subhanallah Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita sebagai anak ini Ustaz ya? Iya. Kalau tadi orang tua bagaimana mendidik anaknya, ini bagaimana cara kita sebagai anak untuk dapat memberikan sumbangsih ini Ustaz kepada orang tua kita, terlebih orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Baik. Karena kan Ustaz, amal ini apalagi seorang anak ini Ustaz ya, tidak akan terputus ini dengan hubungannya dengan orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatullah. Silakan Ustaz. Baik. Bagi kita anak yang mungkin orang tuanya sudah tiada, yang telah Allah panggil ataupun telah Allah jemput, alangkah beruntungnya kitalah sebagai anak ketika yang masih ada orang tua kita, dididiknya, diberikannya ilmu agama di dalam diri anaknya. Beruntung luar biasa Bapak Ibu. Beruntung luar biasa kita Bu memiliki anak yang seperti ini, yang mereka tak pernah lupa basahi lisannya dengan gemar cinta membaca Al-Quran. Di dalam kubur ayah mak kalian nanti gelapnya luar biasa. Di dalam kubur nanti ayah mak kalian luar biasa sepinya. Tapi beruntunglah kita Bapak Ibu ketika usia anak kita di masa dini kecil, kita berikan, tanamkan ilmu agama di dalam diri anak kita. Mengalir nanti pahalanya. Meninggal ayah emak kita nanti, mereka akan tersenyum dalam kubur Ustaz. Mereka akan tenang, mereka akan tersenyum, tertawa, melihat anaknya yang gak pernah putus mendoakan kedua orang tuanya. Tapi jikalau kita memiliki anak
yang tak pernah tanamkan ilmu agama dalam diri anak kita, bahkan tak pernah kita suruh anak kita untuk mengaji, membaca Al-Quran, meninggal ayah emak kalian nanti. Sudah dalam kubur kita nanti Pak, dalam kubur kita nanti Bu, anak kita tak ada satu pun bisa mendoakan kita, mengajikan kita, menjerit mereka dalam kubur sana Ustaz. Makanya dalam kitab Ruh mengatakan ketika jasad tu belum dimandikan, ketika jasad orang tua kalian belum dikafani, belum dimandikan, belum dikuburkan, rupanya Allah izinkan ruh orang tua kita itu untuk melihat siapa anak-anaknya, keluarganya, cucunya, menantunya yang membacakan Al-Quran di depan jenazah kedua orang tuanya. Masya Allah, beruntung sekali itu Ustaz ya. Beruntung. Ketika jasad sudah terbujur, kita tidak bisa lagi menegur anak-anak kita. Baik. Ketika salah tak bisa kita ingatkan, tak bisa kita perintah, kita hanya menonton. Ternyata anak ini terus memberikan aliran pahala membaca Al-Quran ini Ustaz. Ini ya? Tidak kadang-kadang Ustaz. Ada model anak itu asik nangis saja di depan jenazah orang tuanya. Walah ya. Walah mak cepat kali kau ninggalkan kakak mak. Nak. Baru semalam kita ke pasar malam naik odong-odong lah ya, nangis Ustaz. Mengajikan orang tua nggak pernah, asik nangis saja. Begitu juga ibu, meninggal suaminya, meninggal istrinya, asik nangis. Walah bang cepat kali kau ninggalkan adik lah bang. Menambah-nambahi janda di kampung ini aja lah bang. Gitulah Ustaz. Menangis. Quran ditumpukkan di atas samping kepala suami. 30 biji Quran itu tingginya. Bukan dibaca Quran itu, melainkan disuruh Al-Quran itu untuk menjaga jenazah itu. Buat apa? Kalau sempat bangkit jenazah Ustaz, jam 2 pagi bangkit, orang tua baca Quran sendiri. Wah, apa enggak terkejut Ustaz, orang yang ngaji? Apa enggak terkejut orang yang takjiah? Begitulah. Makanya ayo yang memiliki anak yang soleh dan solehah beruntung. Makanya kita sebagai orang tua, ayo jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, terus tanamkan ilmu agama dalam diri anak kita. Ini Bapak Ibu, insya Allah kalian nanti inilah anak remaja-remaji masjid yang beriman, yang soleh dan soleha, gemar cinta membaca Al-Quran. Insya Allah kalian nanti inilah yang bisa menolong ayah emak nanti ketika di alam kubur sana. Senyum orang tua kalian, tertawa ayah emak kalian, bahkan malaikat munkar dan nangkir izin malu menyiksa orang tuanya jikalau anaknya enggak pernah putus mendoakan orang tuanya, terlebih ia gemar membaca Al-Quran buat kedua orang tuanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita Ustaz, semua kita keturunan anak yang soleh dan soleha, terlebih mereka yang cinta untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan yang hadir nih semakin tajam perasaannya terhadap orang tuanya, apalagi yang sudah berpulang ke rahmatullah. Pada hakikatnya mereka membutuhkan kita ya. Baik, insya Allah kita kalau sudah merasakan, maka kita akan terus memberikan aliran amal, terutama dengan ilmu baca Al-Quran yang pernah diberikan orang tua kita, yang pernah kita disekolahkan orang tua ke pondok-pondok tahfiz ya. Baik, Ustadz, ini waktu kita tidak terasa. Untuk kalimat ikhtitam Ustaz, penutup terkait dengan tema kita, dipersilahkan Ustaz. Ya, baik. Untuk mengakhiri ngaji bareng kita pada hari ini, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan pernah lupakan untuk gemar cinta membaca Al-Quran. Sesibuk kita bekerja, letih kita mencari nafkah Bapak Ibu, buat anak Ustaz juga remaja masjid, sibuk kalian menuntut ilmu, sisihkan waktu, luangkan waktu, sisakan waktu untuk gemar cinta membaca Al-Quran. Yakin dan percaya nanti juga Al-Quran ini akan menjadi syafaat, pertolongan, perlindungan ketika nanti datangnya hari kiamat. Akan dipanggil, hoi Polan, terkhusus buat anak remaja masjid Baitur Rahman Desa Bangun Sari. Ayo sini, kenapa gitu malaikat? Ayo, akan kuberikan pertolongan. Ini Al-Quran akan memberikan pertolongan syafaat bagi engkau yang gemar cinta membaca Al-Quran. Orang sibuk kocar-kacir menyelamatkan diri, tapi kita yang gemar cinta membaca Al-Quran, yakin dan percaya nanti Allah akan berikan perlindungan, bahkan Al-Quran juga nanti akan memberikan syafaat naungan ketika datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah berkahi umur kita,
dan mudah-mudahan Allah matikan kita Ustaz semua dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita ini, keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah, yang mereka gemar cinta membaca Al-Quran. Terlebih mereka nantilah anak kita, keturunan kita, yang mereka bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Iya, Ustaz. Insya Allah apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita renungi, kita hayati, amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di studio dan pemirsa di rumah juga dapat mengambil manfaat dari pertemuan kita ini. Kirim salam sama keluarga Ustadz ya. Baik, Ustaz. Baik, dan para pemirsa yang berada di studio, terima kasih juga karena telah membersamai kita dalam acara program Ngaji Bareng ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya yang jauh-jauh datang dari Tanjung Merawa ya. Insya Allah nanti ada kesempatan kita bisa ketemu kembali di sini ya. Saya ingin mendengar semangat yang terakhir. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti program acara Ngaji Bareng ini. Dan sungguh nekat seseorang mengendarai kendaraan sementara dia tidak tahu bagaimana petunjuk mempergunakan kendaraan itu. Sungguh nekat seorang manusia yang hidup di atas permukaan bumi, dia tidak berpedoman kepada buku pedoman, yang mana dia seorang yang diciptakan dan pedoman adalah pemberian yang diberikan oleh seorang yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mulia kertas yang biasa saja, begitu dituliskan ayat Al-Quran di atasnya, dia dijunjung, dia dicium, dia disentuh harus dengan keadaan bersuci. Apalagi manusia yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zaidi pamit undur diri beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.